Halo semuanya, di video sebelumnya, di video kedua saya menginstal Termux ya guys ya. Dan sekarang ini video ketiga. Jadi di video ketiga ini kita bakal nginstal apa aja yang harus diinstal setelah kita pertama kali install Termux guys. Yang penting, oke? Oke, kita langsung saja, jangan basa-basi. Kita buka Termux. Jadi Termux kita kalau masih kosong dia kayak gini guys ya. Contoh yang kosong. Dan jangan lupa juga ya, sebelum kita melakukan sesuatu yang ada di Termux, DNS atau VPN kalian aktif agar tidak ada masalah. Sekarang saya pakai DNS, nggak pakai VPN. Oke guys. Nah, yang harus kalian install pertama kali adalah itu sebuah modul yang saya susun, itu agak penting juga guys ya, untuk melakukan penetrasi testing sama melakukan hal-hal yang lainnya berbau IT gini ya, Linux CLI, command line gitu kan. CLI itu command line ya maksudnya. Jadi kalian tuh harus wajib menginstal ini guys ya. Oke, kita buka apa itu? Kita berada di GitHub. Oke. Karena gini guys, karena kita belum ada yang namanya GitHub, kita gitu git clone ya. Di pertama kalian harus install adalah yang pertama kalian harus lakukan adalah apt update gitu. Kita ketik apt update dan apt upgrade, terus ini garis Y gitu ya, jadi spasi garis tengah tuh Y, terus kalian dan lagi kalian install satu modul yang bernama git, apt install git spasi garis ini strip Y. Nah jadi ada 3 guys ya, jadi kalian install ini 3 ini kalian install ya, kalian enter gitu, kalian install dulu, ingat ini tujuannya kita mau update repository yang ada di Termux di dalamnya, terus upgrade juga yang perlu di upgrade, dan juga kita perlu GitHub itu adalah untuk menarik modul yang ada di GitHub ini. Jadi link modulnya nanti saya sediain di deskripsi, sudah ada, kalian copy aja linknya. Jadi linknya ini sudah tersedia di deskripsi ya, jadi kalian copy aja linknya. Nanti kalian kalau udah di copy, kalau udah dapat linknya nih ya, kalian copy linknya, kalian nah di sini tadi proses update dan upgrade ya. Di sini ada yang minta ada no apa y, kita pilih nih no aja, n aja ya, karena n default, kita pakai yang default aja agar Termux kita itu nggak terjadi masalah. Karena kalau kita y-in dia bakal nginstal maintenance modul ya, modul yang masih dikembangkan. Jadi kita pakai yang default aja ya, tunggu yang di maintenance itu bakal udah baru biar bagus. Karena kita orang awam kayak gini, kalau bisa jangan gunain yang maintenance kecuali kalian pro. Nah ini dia minta n semua ya, no semua, n semua nih, default aja semua udah. N juga ini default juga nih, source list ya, default juga nggak apa-apa ini. Nah ini yang kalian harus lakukan ya, ini dia install. Nah di video penginstal ini nggak ada yang saya skip nanti, jadi semuanya akan saya kita ls coba. Nah ini kosong ya, kita ini udah selesai update gridnya sudah diinstal, kini kita ls, dia kosong sekali ini. Nah kita harus install yang tadi ya, gunakan git tadi. Jadi kita gunain git tadi dengan ketik git spasi clone yang ada spasi lagi alamat yang harus kita clone. Nah alamat git yang harus kita clone tadi ya. Di sini ada tulisan EPS tutorial modul 3 main. Mau salah guys, bentar. Ini linknya salah. Soalnya di sini linknya itu di modul aja gitu. Kita copy lagi, linknya salah guys ya. Oke, kita ketik lagi git spasi clone spasi kita pastein. Nah gitu ya, http github episode 18 modul. Nah jadi cloning into modul. Nah kalau kita lihat ls tuh gunanya list, mengelis folder atau file yang ada di Termux ya, file Termux itu folder Termux ya. Kita ls dia muncul. Nah ini ada folder yang bernama modul. Sebelum kita install modul, untuk mengakses folder modul kita nggak bisa hanya mengetikkan modul gitu. Nah nggak bisa, karena kita harus membuka folder ini harus menggunakan ketikan cd spasi modul. Nah
Berarti kalau kita udah ada tanda seperti ini, kita udah masuk ke folder modul. Coba kita ls. Nah, di folder modul, di dalam folder modul ada namanya file bernama install. Karena dia berbentuk putih, berarti belum ada izin sama sekali. Kita izin dulu dengan mengetikkan chmod plus spasi plus x. Terus di sini kita tulis install gitu. Nama filenya. Kita enter. Kalau kita ls lagi, filenya sudah berizin ya. Jadi kita bisa install modulnya ke dalam Termux karena dia udah ada perizinan ya. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, di folder install ini, kalau kita lihat ini menggunakan biasanya kode seal ya. Kode seal ya, benar, kode seal. Jadi kalau misalnya kita mau kode seal itu ada caranya. Pertama ketik titik, ketik garis ini install. Nah, itu juga bisa kayak gini. Terus kalian juga bisa ketik bash install kayak gini, atau kalian bisa ketik sh install kayak gini. Jadi sama aja, ada 3 cara. Kita coba pakai cara yang simple tadi dengan titik spasi install kayak gini. Nah, terus kita install. Nah, dia minta izin, kita izinkan semua. Oke, granted. Oke, di semuanya bakal diinstal ini guys. Nah, di video ini tidak akan ada yang saya skip, walaupun lama, kalian harus tunggu. Kalian harus lihat juga ya. Nah, jadi ini adalah modul yang harus kalian install ya. Modul yang harus kalian install di pertama kali setelah install Termux. Oke, saya akan jelasin sedikit selagi nunggu ini daripada bosan. Karena ini installnya agak lama, mungkin 5 menit. Saya akan jelasin daripada saya potong videonya, daripada saya edit. Saya bakal jelasin apa aja modulnya ya. Oke, kembali kita keluarin dulu kayak gini, ya gitu. Kita kembali. Oke. Kita lihat modulnya. Kita lihat view score, oke. Kita lihat di sini ada file yang bernama install, coba kita buka. Nah, guys ya. Jadi di dalam modul yang saya install tadi itu ada beberapa modul dan ada beberapa ini ya. Jadi ada modul ini adalah perintah untuk mengakses sebuah penyimpanan di dalam HP kita ya. Jadi Termux bisa mengakses penyimpanan kita. Kita bisa upload, hapus foto atau video di HP kita melalui Termux juga ya. Bisa juga akses foto, video juga untuk pembuatan link-link haram ya. Terus ini ada kode standar, apt update, upgrade, disk upgrade. Ada penginstalan repository tambahan juga dari root repo dan x11 repo. Ya. Dan juga ada drama Termux API juga. Termux API ini gunanya untuk mengakses seal dari Android ya. Dan ada git, wget, cure, ini adalah untuk mengambil link dari luar juga. Dan kebetulan di sini ada yang salah OT-nya. Salah, ini bakal cure bakal gagal kayaknya. Penginstalan cure bakal ada kegagalan karena di situ tertulis OP apa? Bukan APT, AOT ya. Tapi kita tunggu aja. Mungkin ini guys ya akan saya perbaiki. Kalian yang udah nonton video ini nggak bakal lagi gagal kayak ini ya. Oke. Terus selanjutnya ada bahasa Python, PHP dan Ruby. Ini adalah bahasa pemrograman, pasti kalian udah tahu. Dan di sini ada MC. MC itu adalah sebuah folder manager untuk mengakses mengakses file atau mengakses folder-folder yang ada di dalam Termux. Juga bisa juga langsung ke folder memori kita guys. Oke. Dan di sini ada font, Figlet, Cloudflare ini. Terus ZHH ini adalah kayak launcher gunanya. Cloudflare ini adalah tunnel untuk mengonline-kan, tunnel yang kayak ibaratkan tuh hosting untuk mengonline-kan apapun itu yang ada di dalam Termux. Misalnya contohnya kita mau ngonlinein file, salah satu file. Kita gunakan Cloudflare dengan kode tertentu. Jadi file itu akan terupload gitu kan. Akan teronline-kan. Jadi orang lain bisa akses file itu dengan link yang kita kasih. Jadi mereka bisa ambil filenya dari folder kita atau kita yang tentuin di mana. Misalnya kita mau kirim. Jadi ini sebenarnya ini kita bisa ngirim virus atau ngirim file juga ya melalui online menggunakan tunnel ini. Oke. Dan juga ada untuk penggunaan SSH ya atau virtual Linux gitu ya.
ada SSH Pass untuk login, ada Open SSH-nya ini yang bisa, ini SSH Pass untuk login otomatis, dan ini gem, ada gem untuk bahasa lolcat. Dan di sini ada upgrade permintaan Python, dan di terakhir ada seal ZSH-nya untuk launchernya. Oke. Untuk launchernya. Jadi segitu aja. Jadi ini dulu aja yang penting dulu ya. Dan nanti seterusnya selanjutnya kalian tuh bakal ada yang baru lagi, modul-modul baru lagi. Oke. Setelah kita tadi berada di ujung tanduk di ujung apa? Di ujung penginstalan, kalian akan dimintain tanya seperti ini. Apakah mau ganti time to change your default seal to ZSH? Jadi seal kita tuh semacam launcher tadi, kita ganti ke bukan seal biasa, kita ganti ke ZSH. Ya, do you want? Ya oke, ya YN aja, Y, kita enter. Nah, kalau udah kayak gini, seal kita bakal berubah kayak gini. Nah, jadi kita berada di folder modul tadi kan. Nah, jadi kayak gitu ya, jadi kayak gitu sealnya. Jadi nggak ada tulisan dolar kayak tadi ya. Kalau kita keluarin, misalnya kita exit di sini, nah ini kan beda nih, ada dolar nih. Kalau kita exit lagi, dia bakal keluar. Kalau kita buka termuknya lagi dan boom, kayak gitu ya. Nah kita enter, dia kayak gitu ya. Terus kita ls, nah di situ ada folder modul. Kita nggak perlu lagi ketik cd modul ya. Kalau udah pakai seal ini, kita modul aja ketik. Nah udah langsung masuk. Dan itu kelebihannya salah satunya aja ya. Tapi kalau untuk buka file, misalnya buka file install, kita tetap menggunakan sh install gitu, atau kita menggunakan titik spasi titik garis ini miring ini terus install gitu. Kita perlu, karena apa? Karena kan file ini berbeda-beda ya kan. Jadi kita tuh nggak bisa pakai kayak tadi tinggal misalnya kita tinggal pencet install doang kayak gini, nggak bisa guys ya. Harus ada ini ya. Jadi kelebihannya tadi ya cuma akses folder aja, modul gitu. Terus tampilan juga agak bagus. Terus juga lebih detail. Ini berasal dari git, modul, dan main atau folder utama. Ya. Oke, segitu aja guys ya di video kali ini, dan semoga kalian paham. Jadi selanjutnya di video keempat seterusnya kita bakal belajar lagi lebih dalam termuk ini seperti apa guys ya, agar kalian lebih paham. Oke, thank you.